Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GBI Sentral Taman Ratu dan jemaat GBI Horizon yang terkasih. Bersyukur sekali kepada Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul beribadah secara online. Oleh karena itu, di dalam waktu yang cukup singkat ini, mari pergunakan waktu semaksimal mungkin untuk fokus memusatkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Dinar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kembali kami boleh beribadah secara online Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu nyata bagi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memimpin kami dalam memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Bapa setiap kepala keluarga sebagai imam yang akan membagikan roti dan anggur. Lawatlah ya Tuhan kami anak-anak-Mu ketika beribadah kepadamu. Teguhkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, lalukanlah Bapa semua badai ini, supaya kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Bapa kami yang baik, Engkau Tuhan Raja kami, pertolongan kami, sertai Bapa ibadah ini mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Tuhan. Mari kita mantapkan hati kita untuk bersama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menaikkan ungkapan syukur kita atas anugerah yang besar, atas kasih-Nya yang hebat buat saya dan saudara. Kita mau sama-sama pujikan nama Tuhan, karena banyak yang sudah Dia perbuat dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di
Tuhan yang kekal. Tiada seperti Engkau ya Yesus. Inilah keyakinan kami, inilah penghormatan kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, yes. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Terus alami lawatannya Tuhan. Dia hadir buat saya dan saudara. Kasih setia. Dia terus mengasihi kita. Amin. Amin. Kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur hanya Tuhan kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Di dalam hidupku Tuhan. Bila pujian kami, bila sembah kami buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Raja segala raja, Raja segala zaman. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah yang hebat seperti Engkau Yesus. Amen. Saya mengajak kita saat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Alami kekuatannya bersama lawatan Tuhan melalui firman-Nya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu
bagi saya dan saudara. Terlalu besar kasih-Nya, terlalu mahal darahnya. Mari kita terus menghormati Dia. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami sudah siap menerima firman ya Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, keluarga GB Sentral Taman Ratu dan GB Horizon. Saya percaya saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat berkat perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala kita yang tetap setia dalam hidup kita. Saudara, mari saudara kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan mengajak kita sekarang tunduk kepala, kita akan berdoa bahwa firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Bapa buat pagi hari yang indah ini, atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan bagi kami, sehingga hari ini kembali kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa berkati hari ini akan firman Tuhan yang hari ini kami dengar, sehingga umat Tuhan yang mendengar mereka boleh dikuatkan, mereka boleh diberikan semangat baru dalam iman mereka untuk tetap mengiring akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Lah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Membangun Manusia Roh yang Perkasa. Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini kita alami, kita harus tetap berjuang dalam hidup ini. Bagaimanapun keadaan di sekitar kita, keadaan dunia, tidaklah membawa kita untuk takut dan cemas mendengar situasi-situasi saat ini. Tetapi firman Tuhan selalu menguatkan kita, meneguhkan iman kita untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap percaya akan setiap janji dan kebenaran yang Dia katakan. Nah, saudara, tema firman Tuhan hari ini berbicara membangun manusia roh yang perkasa. Saya akan ambil di dalam kitab Korintus 4:16-18. Demikian firman Tuhan berbunyi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 17, penderitaan, maka saya ingin menyampaikan dua hal dalam penderitaan ini. Penderitaan dapat meremukkan kehidupan seseorang, atau sebaliknya akan membangun kekuatan dalam hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan penderitaan dapat meremukkan kehidupan seseorang apabila seseorang ketika dia
mudah menyerah dan tidak mau berjuang melawan tekanan tersebut. Diartikan mudah remuk, mudah menyerah, tidak mau berjuang dalam tekanan tersebut. Selanjutnya, penderitaan akan membangun kekuatan ketika dia tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah, dan dikatakan bahkan berjuang untuk membela masalahnya di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengingat dalam firman Allah, ada kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dalam Matius 9 ayat 20, kita melihat perjuangan seorang wanita dalam ia menghadapi penyakit pendarahan 12 tahun. Itu bukanlah hal yang mudah, tetapi dia berjuang dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa melihat kisah dalam Alkitab tentang seorang janda yang meminta pembelaan kepada hakim dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 dan 8. Dia berjuang, dia tidak mudah putus asa. Dan disinilah tanda-tandanya orang yang mengalami kemenangan dalam ia menghadapi persoalan penderitaan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kedua, kita diingatkan tentang kesementaraan dalam hidup ini, bahkan dalam dunia fana ini. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, dikatakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, dikatakan dalam dunia tidak ada yang kekal. Dalam dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Hanya di dalam Tuhan saja, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan di dalam kitab di dalam firman Allah, dikatakan manusia dikatakan usianya hanya 70, 80 tahun saja. Selebihnya kita mengalami kesengsaraan. Berarti tidak ada yang kekal dalam dunia ini, saudara. Karena itu, saudara, kita harus menyadari bahwa betapa pentingnya bahwa hidup dalam dunia ini hanya sementara, tidak ada yang kekal. Penderitaan pun di dunia ini hanya sementara, saudara. Tetapi apabila kita terus dekat sama Tuhan, berjuang dalam hidup ini menghadapi penderitaan yang ada, maka hidup kita akan mengalami hidup yang penuh dengan keindahan dalam kerajaan nanti, saudara. Dikatakan juga, saudara, berjalan dalam tuntunan Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetap di dalam jalannya Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Kita akan dibawa keluar dari lembah kekelaman, seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur pada pasal yang ke-23. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, yang ketiga, dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 5? Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, setiap janji Tuhan adalah ya dan amin. Semua pasti akan digenapi. Dan Tuhan berjanji dalam firman Allah, Ibrani 13 ayat yang ke-5 bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Pertama dikatakan membiarkan, yang kedua dikatakan meninggalkan. Inilah saudara kasih dalam Tuhan, firman Allah pagi hari ini. Dan biarlah kita terus memegang janji Tuhan. Jangan ragukan akan janji Tuhan. Dan kita jangan lemah agar kita menerima janji Tuhan jika kita tidak jadi lemah dalam hidup ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, jadi ada 3 hal yang saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini dalam ibadah pada tanggal 3 Mei tahun 2020, minggu yang pertama. Mari saudara sadari 3 hal ini adalah ditempa dengan penderitaan, yang kedua diingatkan tentang kesementaraan, dan yang ketiga dijanjikan masa depan oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara sekalian untuk saudara tetap teguh berjuang dalam menghadapi penderitaan yang teralami. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sambil kita akan mempersiapkan masuk dalam perjamuan kudus, saya persilakan para imam-imam dalam keluarga untuk dapat membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Sambil dibagikan, kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan, dengan iman,
Kita percaya bahwa kematian Kristus yang menderita bagi kita. Mari kita dengar firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dan terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Angkatlah cawan dengan tangan tinggi ke atas kepala kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Terimalah dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini kami telah menerima roti dan anggur. Kami diingatkan kembali akan kematian-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah mati menderita bagi kami manusia. Dan semuanya Engkau tanggung di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Dan hari ini Bapa, biarlah iman kami tetap percaya kepada-Mu dengan hati yang sungguh, untuk kami tidak khawatir dan tidak mudah putus asa ya Tuhan. Karena Engkau telah memberikan suatu keteladanan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa buat selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat, kita akan berdoa bagi mereka yang berulang tahun di minggu ini. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Kita akan berdoa buat Bapak Freddy Leonard. Kita juga akan berdoa buat hambanya Bapak Pendeta Pembantu Yanfat yang hari ini juga berulang tahun. Ya, kita percaya anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi pada hamba-hamba Tuhan ini. Kita juga akan berdoa buat Ibu Meli yang nanti akan berulang tahun di tanggal 4 Mei. Kita tetap berdoa percaya bahwa pertolongan Tuhan luar biasa akan menyertai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu buat anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah kami alami dari hari ke sehari ya Tuhan. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan tahun demi tahun, kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan terlebih khusus kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai. Buat hamba-Mu Bapak Freddy Leonard Tuhan, berkati hamba-Mu dan keluarga. Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Teristimewa berkati imannya untuk tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, biar hamba-Mu Pak Freddy Leonard tetap punya pengharapan kepada Tuhan, karena Engkaulah harapan yang pasti ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Pembantu Yanfat Tuhan, yang hari ini berulang tahun. Oh Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu dan keluarganya ya Tuhan. Memberkati segala apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu ya Tuhan, baik dalam pelayanan. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Dan kami percaya Kau akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah iman-Nya tetap kuat di dalam Tuhan, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Engkaulah Allah satu-satunya Sang Penolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa secara khusus bagi Ibu Meli yang nanti akan berulang tahun di tanggal 4 Mei nanti. Bapak berkati hamba-Mu juga Ibu Meli. Kau beri
berikan kekuatan, berikan kesehatan, berkati sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkat Allah selalu tercurah dalam kehidupan hamba-Mu, berkati pelayanannya ya Bapa. Dan kami percaya anugerah Tuhan yang luar biasa senantiasa menyertai bagi hamba-hamba-Mu yang berulang tahun di minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Bapa, kami juga akan berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan secara khusus bagi keadaan bangsa kami, terlebih khusus buat pemerintah kami yang sedang berjuang dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami terus menopang di dalam doa kami buat pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, dan seluruh aparat pemerintahan lainnya, buat TNI, Polri ya Tuhan. Berkati ya Bapak, buat tim medis yang berjuang di garis terdepan dalam menangani wabah corona ini. Bapak berkati buat tim dokter, buat para perawat dan suster. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kami doakan Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Kami juga berdoa buat tim medis yang sudah meninggal oleh karena wabah corona ini Tuhan. Biarlah keluarga ditinggalkan, Engkau berikan mereka penghiburan dan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami berdoa biarlah bangsa kami Indonesia dan dunia Tuhan boleh lepas dari pergumulan saat ini, yaitu menghadapi wabah corona ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, suatu kali kelak Tuhan pasti akan memberi kepada kami jalan keluar yang terbaik Tuhan, sehingga bangsa kami, khususnya masyarakat Indonesia, boleh kembali beraktivitas kembali ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang di Taman Ratu maupun yang di Horizon. Berkati pribadi, keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kiranya berkat Allah selalu menyertai mereka Bapak. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, Tuhan memberi keberhasilan bagi mereka. Karena Engkaulah gembala kami yang baik, gembala yang selalu menuntun kami, yang selalu membimbing kami dan mengarahkan kami. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Dan akhirnya saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada hari ini telah selesai. Kiranya apa yang telah kita nyanyikan, dengarkan dan doakan menjadi berkat bagi kita semua. Bila ada dari jemaat yang memerlukan konseling dan doa, dapat menghubungi nomor yang tertera di warta atau di grup WA dengan Bapak atau Ibu Gembala. Akhir kata, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan.